Selamat pagi, jemaat GKT Hosana yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam buku PPR kita nomor 254 ada sebuah him yang berjudul Allah Jadi Benteng Kuku. Him ini ditulis oleh Martin Luther ketika dia sedang menghadapi kesulitan. Ketika dia melakukan proses reformasi di dalam gereja pada waktu itu. Dan kemudian lagu ini yang didasarkan dari Mazmur 46 ini boleh menjadi kekuatan baru bagi Martin Luther dan bagi orang-orang Protestan pada waktu itu untuk berjuang demi kebenaran firman Tuhan. Mazmur 46 yang akan kita renungkan diambil ayat 2-4 dan kemudian ayat 11-12. Saya akan membacakannya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mazmur yang demikian indah yang menguatkan setiap hati kita, yang menekankan bahwa Tuhan adalah andalan kita. Tuhan adalah andalan kita, khususnya ketika kita mengalami kesulitan dan kesesakan dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh Martin Luther pada waktu itu. Bapak Ibu, suatu metafor tentang kota benteng atau benteng perlindungan. Di zaman dahulu, setiap kota akan dikelilingi dan dilindungi oleh sebuah benteng untuk melindungi penduduk di dalam kota itu dari serangan binatang buas atau musuh. Semakin tinggi dan semakin kuat benteng itu, semakin amanlah penduduk di dalamnya. Bagi pemazmur, Tuhan digambarkan seperti benteng yang sangat kokoh untuk memberi perlindungan dan pemulihan. Memang demikianlah cara Allah bekerja di dalam hidup kita ketika kita menghadapi ujian dan cobaan. Pemazmur dalam Mazmur 46 ini memberikan kita dua nasihat. Nasihat yang pertama, jangan takut. Setiap orang pasti memiliki ketakutan-ketakutan, dan melalui lagunya, Martin Luther mengungkapkan ketakutan-ketakutannya seperti kehilangan harta benda, kehilangan kedudukan, kehilangan orang-orang yang dia kasihi, bahkan mungkin juga kehilangan hidupnya. Namun, kita sebagai orang percaya tidak punya alasan untuk takut. Walaupun ketakutan itu ada, tetapi kita tidak punya alasan untuk takut. Sebab apa? Sebab kasih dan penyertaan Allah tidak akan bisa diambil oleh siapapun dan apapun dari diri kita. Sekali lagi, sebab kasih dan penyertaan Allah tidak akan dapat diambil oleh siapapun atau apapun dari diri kita. Kita mungkin bisa kehilangan segala sesuatu, namun kita tetap memiliki Yesus. Nasihat kedua adalah berdiamlah. Ketika kita sedang berhadapan dengan kesulitan-kesulitan hidup, seringkali kita akan berusaha melakukan sesuatu untuk mengatasi kesulitan itu. Bahkan mungkin kita akan melawan atau lari dari kesulitan itu. Namun sering juga kita melupakan Tuhan dan kita lupa bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Maka itu kita perlu belajar untuk dapat berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Tuhan. Kita butuh percaya, kita butuh iman bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan tidak berjanji bahwa hidup kita akan selalu sukses dan bebas dari kesulitan maupun stres. Namun Tuhan menjanjikan kasih dan penyertaan-Nya yang selalu ada di dalam hidup kita. Kita mampu untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan-kesulitan hidup kita karena Tuhan adalah kota benteng kita. Tuhanlah satu-satunya yang kita bisa andalkan. Dialah andalan kita.